Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben saya ditemui. Iya ini loh, kan habis ini mau supervisi toh. Kemarin kan sudah saya serahkan ya ininya RPP-nya dan lain sebagainya. Nah, sebelum sudah, supervisi. Nah, itulah. Yaitu tadi dari ini insya Allah kan besok ya supervisinya kan, insya Allah besok. Nah itu tadi saya ini menyampaikan aja ya apa yang besok insya Allah saya lakukan di kelas. Jadi tujuan pembelajarannya itu siswa bisa mengerjakan atau memahami materi perbandingan berbalik nilai. Itu tujuan pembelajarannya. Insya Allah besok tetap pakai RPP sesuai dengan RPP pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti dari asesmen awal itu ada 3 kelompok nanti yang harus dijadikan di kelas itu ya, dipisah jadi 3 kelompok di kelas itu seperti yang sudah disampaikan di RPP. Nanti ada di LKS itu ada 5 soal, jadi 5 soal itu yang kelompok pertama itu yang dari asesmen dia adalah kelompok yang apa ya istilahnya yang kelompok bawah gitu ya, rendah, itu cuman mengerjakan 2 soal. Kemudian yang kelompok tengah itu mengerjakan 3 sampai 4 soal. Kemudian yang kelompok yang tinggi itu mengerjakan semuanya tuntas. Jadi apalagi semua itu berapa soal? 5. Jadi yang soal kelima itu nanti ada ABC juga, jadinya bertingkat juga seperti itu. Jadi nanti setelah dibagi jadi 3 kelompok sesuai dengan asesmen awal itu perlakuannya mengerjakan sesuai dengan hasilnya. Kemudian nanti diminta anak-anak untuk presentasi. Ya, presentasi dari masing-masing kelompok itu nanti perwakilan presentasi di depan. Seperti itu sih, tujuannya seperti itu. Siap. Kemudian itu berarti area pengembangannya pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya, Kemudian strategi yang mau digunakan strateginya apa Ustazah? Ya siswa kolaborasi itu tadi yang kolaborasi siswanya. Jadi saya memaksimalkan kolaborasi antar kelompok itu tadi. Jadi saya selain dibagi jadi 3 tingkatan tadi siswa 3 kelompok besar ya. Nah, dari kelompok-kelompok itu nanti saya membagi lagi dari kelompok-kelompok kecil yang satu kelompoknya sekitar 2 sampai 3 orang. Jadinya makanya kolaborasinya di situ. 2 sampai 3 orang. Kemudian pada waktu mereka berkelompok yang akan Ustazah lakukan apa? Saya akan mendampingi mereka, jadi memaksimalkan LKPD-nya atau LKS-nya itu untuk mengerjakan itu. Jadinya mereka dengan mandiri mengerjakan LKPD-nya, LKS-nya, kemudian presentasi. Dari presentasi itu nanti saya yang terus masuk mewarnai apa saja yang kurang, apa saja yang perlu ditambahkan atau dikurangi, seperti itu. Baik, itu ya. Jadi tadi tujuan pembelajarannya mengerti perbandingan berbalik nilai, kemudian yang ingin dicapai adalah pembelajaran aplikasi pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul. Di sini dengan teknik memberikan soal yang bervariasi dari 2 soal untuk kelas bawah, 3 sampai 4 soal untuk kelas tengah, dan 5 soal untuk kelas yang tinggi. Betul. Strategi yang dipersiapkan ini adalah kolaborasi dengan teman sejawat, dan selama kolaborasi itu guru akan memfasilitasi dengan pendampingan. Betul. Gitu ya? Iya, insya Allah begitu, Ustazah. Terus kalau dilihat dari sebelumnya Ustazah Erni, ini anak-anak ini rentangnya sudah dapat indikatornya apa? Indikator keberhasilan dari pembelajaran diferensiasi yang akan Ustazah Erni lakukan besok itu apa indikator keberhasilannya? Nanti kan ada tes akhir, dan dari tes akhir itu ketika anak sudah bisa mengerti mengerti, memahami, oh ini termasuk materi perbandingan berbalik nilai, anak-anak sudah paham, itu adalah indikator keberhasilan untuk kelas bawah itu tadi. Kemudian yang kelas tengahnya itu bisa mengerjakan sampai penyelesaian soalnya. Kemudian yang kelas atas indikatornya adalah dia bisa
mengerjakan pemecahan masalah. Jadi oke. tingkatannya ya lebih tinggi lagi. Oke, gitu. jadi nanti kan ini pada waktu nanti supervisi saya kan akan melihat ya Ya. dari aspek pengembangan itu kolaborasinya anak-anak bagaimana, kemudian arah pembelajaran diferensiasinya bagaimana, terus di akhir tes akhirnya anak-anak itu bagaimana. Iya, gitu iya, ya. betul. Jadi kan itu yang nanti akan saya lihat pada waktu Supervisi. supervisi. Iya, siap. Iya. Nah, oke, strateginya digunakan kolaborasi. Oke. Kalau capaian nilai, yang diharapkan saudara ini apa? Berapa capaian nilainya? Masing-masing kelompok ini tadi kelompok kelas ini tadi ya memang beda ya Ustazah Filia ya. Jadi kalau yang kelompok bawah tadi itu ya minimal itu KKM gitu ya, itu sudah KKM berarti 76 ya? Iya itu sudah alhamdulillah sudah inilah ya, sudah bisa gitu ya, sudah berhasil. Kemudian kalau yang tengah ini indikator untuk pencapaiannya ya sekitar 85 lah gitu, 85. Kemudian itu kalau diukur dari nilai ya Ustazah ya. Kemudian kalau yang kelompok atas itu ya insya Allah ya harus maksimal ya 100 gitulah. 100. Iya. Oke. Baik Ustazah Erni. Jadi besok saya akan mengamati bagaimana Ustazah Erni mengajarnya. Besok saya jam ke berapa ya kemarin ya? Jam ke 9.10. Jam ke Jadi jam 9.10. 14.05. Oke, jam ke 9.10. Saya tulis dulu biar nggak lupa saya. Iya, monggo. Jam 9.10. Oke. Baik. Kita ketemu di kelas. Besok Insya Allah. saya akan langsung Siap. ke kelasnya Ustazah Erni. Siap. Saya akan membawa rubrik penilaian yang sudah ada ini. Sama RPP saya jangan lupa dibawa Ustazah Filia ya. Oh iya, besok. siap, Soalnya siap, biar siap. cocok-cocokan nanti evaluasinya Langkah-langkahnya bagaimana. sudah Betul. sesuai apa belum ya? Ya, insya Allah gitu ya Ustazah Filia ya. Oke, Matur siap. nuwun, Terima matur kasih. nuwun ya. Sama-sama, Ustazah Erni. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Salihah, jadi Salihah yang disayangi Allah ya tentunya. Yang hari ini tidak masuk ada 4 anak, ada Nadia sakit, Jihan sakit, Zahra juga sakit ya. Ternyata ini tadi belum diganti. Ara yang izin ya. Jadi keempat ini tidak hadir. Jadi di kelas ini hanya 20 siswa. Nah, gimana, sehat semua ya, insya Allah ya. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ada yang kayaknya lemes-lemes tadi ya, kayaknya mungkin lagi nggak enak body gitu ya, ya kan saya. Oke. Jadi Ustazah kita tolong diingatkan untuk pertemuan sebelumnya itu kalian sudah belajar tentang apa? Perbandingan nilai, kemudian skala. Ya, jadi ada perbandingan senilai dan skala. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan ke subtopik berikutnya, yaitu apa subtopik berikutnya? Perbandingan tidak senilai atau perbandingan berbalik nilai. Sama ya, perbandingan tidak senilai atau perbandingan berbalik nilai. Baik, mungkin sebelum kita ke pembelajaran, Ustazah ingin kalian melihat tayangan di depan ya. Ini ada tayangan yang bisa kalian cermati. Kisah sukses mahasiswanya di bisnis ternak sapi, raup untung ratusan juta rupiah. Nah, mahasiswa bisnis ternak sapi. Nah, ini dia. Ini
bawahnya ya. Misalnya ada seorang peternak mempunyai 150 ekor sapi. Satu ikat rumput, jadi 150 ekor sapi. Di peternakan itu ada 150 ekor sapi. Satu ikat rumput dihabiskan dalam waktu 1 hari. Ya. Itu artinya apabila peternak tersebut mempunyai, nah, jika dia mempunyai 75 ekor sapi, pakan ternak tersebut berarti habis dalam waktu berapa hari? Kalau satu ikat, ya, satu ikat itu habis dalam waktu 1 hari untuk 150 ekor sapi. Nah, kalau sapinya hanya 75, berarti satu ikat itu habis dalam waktu 2 hari. Kemudian berikutnya, kalau sapinya hanya 50 ekor, berarti satu ikat habis dalam waktu 3 hari, ya kan? Kemudian kalau ternaknya hanya 30 ekor, berarti satu ikat habis dalam waktu berapa hari? 5 hari. Kemudian berikutnya di situ ada kalau 25 ekor ternak sapi, satu ikat dihabiskan oleh ternak sapi selama waktu 6 hari. Ya, kalian lihat di variabel sebelah kanan jumlah ternaknya semakin apa, nak? Ya, semakin berkurang, ya kan? Kemudian di sebelah kanannya itu tadi sebelah kiri ya, maksudnya Ustazah bilang kiri apa kanan? Kanan ya, salah ya. Sebelah kiri kalian tadi ya, maksudnya ternak sapinya itu kan semakin berkurang. Sedangkan yang di sebelah kanan, bagaimana kondisi variabel harinya? Semakin meningkat atau semakin banyak. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin sedikit sapi, waktu untuk menghabiskan pakan ternaknya bagaimana? Semakin lama. Ya, semakin lama. Itulah yang akan kita pelajari, khususnya kalian. Itu nanti yang akan kalian pelajari tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelum kita mulai full ya pembelajaran, Ustazah ingin membagi kelas ini menjadi 3 kelompok, yang mana kelompok tersebut berdasarkan data Ustazah sebelumnya. Ya, Ustazah punya data sebelumnya yang disebutkan sama Ustazah. Nanti kelompok yang siapa saja yang ada di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Langsung ketika Ustazah bacakan nama kalian, langsung ke sini ya. Nanti begitu stop, selesai, yang lainnya di mana gitu ya. Yang di sini dulu ya. Sebentar. Ada Zahra, Nindi, Dabita, Kansa, Armila, Vio, Cindy. Silakan yang disebutkan saja langsung berkelompok ke kelompok 1. Silakan itu di kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ada Asya, Linda, Aira, Kira, Orly, Keiva, Jihan. Oke, lebihnya yang tidak tersebut silakan ada di kelompok ketiga. Ya, silakan ada di kelompok ketiga. Silakan. Kalau yang masih ada di belakang boleh maju ya, ditutup di depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 akan diberikan lembar kerja siswa ya, lembar pekerjaan kalian, kegiatan kalian untuk dikerjakan satu bangku itu berdua. Kalau yang sendiri nanti boleh gabung jadi bertiga ya, boleh gabung jadi bertiga. Nah, tolong diperhatikan Ustazah. Sebentar, Ustazah akan instruksikan nanti dulu setelah kalian memegang LKS-nya. 1, 2, 3, 4.
Kelebihan deh kayaknya. Kelebihan 1 ya. Kelebihan 1 nanti alas geser sama Vio dan Kansa ya, boleh ambil kursi ya nak. Enggak, 1 bangku 1. Oke, nah, dikasih nama ya, dikasih nama per bangkunya, per bangku, per teman sebangkunya. Untuk nama letakkan di pojok kanan atas, pojok kanan atas. Nama, ya, nama panggilan dan nomor absen aja yang penting itu, kelas nomor absen ya. Oke. Nah, sekarang tolong diperhatikan Ustazah. Kolita, tolong diperhatikan Ustazah. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 Ustazah minta mengerjakan dari nomor 1, 2, dan 3 ya. Kelompok 2 Ustazah minta mengerjakan kelompok 3, kelompok 2 ini dari nomor 1 sampai nomor 4. Sedangkan kelompok 3 Ustazah minta mengerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Semangat. Semangat. Oke, silakan berdiskusi dengan teman sebangkunya ya. Silakan berdiskusi dengan teman sebangkunya. Yuk. Ini apa nih? Iya boleh pakai boleh pakai. Tidak senilai. Hah? Datanya dari sini, kemudian kalian setelah diamati baru dibaliknya kan ada, kalian harus tuliskan kembali dan video ya. Ya, diskusi. Oke. Ya. Pakai bahasanya sendiri, jadi tuliskan kembali pakai bahasanya sendiri. Terserah mau pakai bahasa yang kayak gimana, insya Allah tidak ada salah di sini ya. Kalian proses belajar nggak salah. Oke. Sama-sama.
mesin, saya tambah cepet. Ya? Iya nggak sih? Saatnya mempresentasikan di depan ya. Dari kelompok 1 nomor 2, kelompok 2 berarti nomor 3 atau 4, kelompok 3 nomor 4 atau 5 ya. Nomor 4-nya itu kan ada beberapa, makanya sudah minta nanti dari kelompok 2 dan kelompok 3 berbagi untuk presentasi. Oke, silakan dipersiapkan ya. Kelompok 1 nomor 2 yang akan dipresentasikan. Kelompok 2 sudah ulang 3 atau 4. Kelompok 3 4 atau 5. Oke, bersiap diri ya, bersiap diri. Baik. Silakan. Silakan Amila. Silently. Nah, sebenarnya ini persamaan perbandingan berbalik adalah Y sama dengan A per X. Persamaan tersebut dapat juga dipandang sebagai Y sama dengan A kali 1 per X. Sabar dulu, nanti ada satu simpel. Misalkan 1 per X adalah suatu bilangan, maka persamaan tersebut dapat dituliskan bahwa Y berbanding terbalik dengan X. Nah, simpelnya itu perbandingan berbalik nilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih dari satu. Nah, yang kedua, apakah sifat-sifat perbandingan berbalik nilai? Jika Y adalah fungsi X dan hubungan antara variabel X dan Y dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan A per X, sehingga kita bisa katakan bahwa Y berbanding terbalik dengan X. Nah, simpelnya adalah apakah sifat-sifat perbandingan berbalik nilai? Nah, memiliki dua variabel atau lebih yang satu variabelnya bertambah. Terima kasih. Terima kasih Anila. Ya. Perbandingan ya sudah mencoba untuk menjelaskan dengan perbandingan berbalik nilai. Yaitu tadi dari Armila ya, berbalik nilai variabel, dua variabel atau lebih. Jika satu variabel meningkat, coba dicerna ya yang disampaikan Armila tadi. Jika satu variabel meningkat, yang variabel yang satunya apa? Variabel yang satunya Oke, tolong diperhatikan ya, tidak ada yang bercanda. Ustazah di depan tidak jual jamu ya, tapi Ustazah mencoba untuk mentransfer ilmu yang harus kalian pahami. Oke, ada yang bisa menambahkan Armila? Kalau tidak, sekarang Ustazah lanjutkan ke kelompok 2. Silakan. Boleh dituliskan ya, kalau ini seperti Setelah menyimak tayangan berikut ini, diperoleh informasi dengan uang yang dimilikinya, Nina dapat membeli 2 mesin buku dengan harga 2.500 per bulan. Dengan sejumlah uang tersebut, berapa buku yang dapat dibeli Nina jika harga berduanya 1.200? Jadi step pertama kita mencari 2 lusin sama dengan berapa? Karena 1 lusin sama dengan 12, jadi kita kalikan 12 dikali 2 yaitu 24. Cara yang pertama adalah 2.500 dikali 24
kasih Dinda dan Asya ya. Tepuk tangan, kita beri aplaus untuk Dinda dan Asya. Betul sekali ya. Ketika Nina membeli 24 buku yang harga persatuannya 2.500, berarti uangnya Nina itu sebanyak 60.000. Dari 60.000 itu kan dia mau beli buku lagi kan, harganya 1.200. Ya udah, tinggal aja 60.000 bagi 1.200. Dapatnya berapa buku nih? 50 buku. Lanjut ke kelompok 3, silakan. Nomor berapa Ustazah tadi bilang? 4 yang kedua. 4 yang kedua. Silakan yuk. Berlapus. Ini dulu. Baik, 4 yang kedua berarti Ustazah ganti ke Rasni dan Ais. Ya, 4. Yang kedua, yang A aja. Siap-siap kamu dari nomor-nomor ya. Attention please. Ayo, silakan. Ya, yang 60 orang ya. Gak usah, sampingnya aja. Tolong diperhatikan, tidak ada yang sibuk. Oleh 60 orang. Ya. Itu tuh jalan. Ayo disimpulkan, silakan. Silakan disimpulkan, diucapkan di depan teman-temannya. Rasni, Ais menghadap ke depan. Yang keras. Jadi jika bangunan dikerjakan oleh 60 orang akan butuh 50 hari. Itu kesimpulan atau jawaban? Coba dijelaskan lah.
loh, ini videonya ngalir terus loh. Kalian sudah belajar tentang apa? Perbandingan berbalik nilai atau tas nilai. Ini masih sedikit ya, ternyata 2 jam pelajaran kurang. Insya Allah kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Kita masih lanjutkan ke perbandingan berbalik nilai. Oke, kita akhiri baca basmalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tumben, kok langsung ke sini? Iya. Ada yang bisa dibantu ini? Iya ini loh Ustazah Filia, ya Allah, apa namanya, saya itu ya rotok-rotok galau gitulah ya, agak galau. Aku galau. Kemarin ngajar itu loh yang terakhir ngajar yang jenengan waktu mengamati saya itu. Nah, kok sepertinya anak-anak itu belum maksimal ya, kayak kurang mengerti gitu loh. Kira-kira gimana ya? Nah, Kurang bisa gitu loh. Ustazah Erni itu pengennya anak-anak itu, sebentar, tujuan pembelajarannya kemarin apa? Tujuan pembelajarannya itu ya anak-anak bisa mengerti. Tak catat ya? Iya, monggo. Bisa mengerti tentang perbandingan berbalik nilai. Mereka bisa inilah apa namanya, mandiri lah ya, mengerjakan, sudah paham bagaimana perbandingan berbalik nilai itu, mereka sudah paham gitu. Nah, itu kan kemarin kayaknya kok kayak meskipun sudah dengan pembelajaran yang saya sudah berusaha berdiferensiasi ya, sudah bagi 3 kelompok gitu kan, sesuai dengan tahapannya atau sesuai dengan apa ya, pengelompokannya masing-masing, tapi kok kayaknya kurang maksimal gitu loh. Nah, di sini kan Ustazah Erni tadi bilang kurang maksimal. Nah, indikator maksimal menurut Ustazah Erni apa di sini? Nah, anak-anak itu harapannya itu kalau maksimal itu yang saya yang saya pikirkan, kemudian yang saya inginkan ya, ketika maksimal itu ketika dia dilepas gitu, misalkan ada permasalahan atau ada kondisi yang sesungguhnya itu otomatis gitu loh, langsung mengerti. Nah, ini kemarin itu sepertinya kok masih bingung mereka harus kayak gimana gitu, kemudian ya harus dibantu lah, intinya begitu, harus ini belum bisa dilepas gitulah, intinya begitu. Ya, berarti anak-anak belum bisa dilepas itu merupakan indikator dari keberhasilan ya. Iya. Nah, terus kemudian apakah ada strategi atau cara atau metode yang akan Ustazah Erni lakukan agar anak-anak itu bisa maksimal dari apa yang sudah kemarin diobservasi ya? Kalau strategi yang saya lakukan yaitu tadi kan, selain mengelompokkan itu, kemudian ya mereka berkolaborasi dengan temannya itu tadi kan, satu kelompok itu ada 2 orang, jadi dengan harapan saling membantu di situ. Strateginya ya itu aja sih yang masih saya lakukan, berkolaborasi dengan temannya itu tadi gitu. Berarti kooperasi teman-teman, atau mungkin ada yang lain Ustazah yang kira-kira bisa membantu anak-anak biar lebih maksimal strateginya? Strategi yang lain yang sempat saya pikirkan itu adalah langsung ke kegiatan sesungguhnya. Jadi apa yang mereka terapkan, apa yang mereka lakukan itu langsung ke kondisi real itu loh maksudnya. Jadi itu yang belum saya ajak sih. Maunya saya ajak ke misalkan ke kehidupan real gitu, ke luar kelas untuk mengetahui apakah mereka itu sudah maksimal atau belum. Nah, itu yang memang belum sempat saya lakukan. Itu yang saya pikirkan selama ini. Kalau kolaborasi kan sudah ya. Iya, kan kemarin. Tinggal yang kegiatan untuk membawa anak-anak ke kondisi real. Iya, Nah, betul. ini yang belum dilakukan. Kira-kira kapan Ustazah Erni ini akan mengajak anak-anak untuk mengikuti kegiatan yang sesuai dengan kondisi realnya? Iya ya, harapannya sih ya secepatnya mungkin
next meeting itu ya, pertemuan berikutnya nanti itu mungkin akan sedikit saya ulang atau saya ulas gitu, kemudian saya bawa rencananya ke luar gitu, jadinya pembelajaran di luar yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya gitu, maksudnya gitu Iya. sih. Kalau boleh tahu kondisi rencananya kan mau dibawa keluar gitu ya. Iya. Keluar itu kemana Ustaz? Keluar itu ya misalkan pikiran saya sih ada ke perpustakaan gitu, jadi nggak di kelas aja, kemudian di area sekitar situlah, lingkungan-lingkungan di situ. Oh, dekat-dekat sekolah-sekolah sini Iya, ya. dekat-dekat ya, masih di lapangan atau gimana gitu. Oke. Nah, kalau dilihat dari hasil observasi kemarin gitu ya, itu sudah dapat level berapa itu? Kalau diukur gitu ya, rentang nilai gitu 1 sampai 10 itu Iya. kemarin sudah dapat berapa ya? Kalau menurut saya kok masih 5-6 gitu ya, kurang banget lah, intinya begitulah, kurang Masih 5 atau 6. Iya, Nah, targetnya berapa Ustaz Erni? Dikatakan maksimal itu nilainya berapa? Saya sih kalau target maksimal atau yang maksudnya sempurna gitu kayaknya belum ya, cuman ya paling enggak 9 lah Ustazah. 9 lah itu insya Allah mumpuni lah insya Allah Targetnya gitu. 9. Iya. Oke. Baik, jadi ini saya ulangi lagi ya. Iya. Jadi Ustazah Erni ini kan tujuan pembelajarannya mengerti perbandingan berbalik nilai Iya. gitu ya. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai sebenarnya anak-anak itu ingin kondisi sesungguhnya. Jadi mereka tuh paham dengan kondisi ketika dihadapkan dengan kondisi sesungguhnya, Iya. mereka tuh bisa memahami ya, mengerti gitu ya. Tuh kemudian sementara ini yang sudah dilakukan strateginya adalah kolaborasi dengan teman, betul ya? Iya. Nah, kemudian keinginan Ustazah Erni berikutnya adalah karena kemarin belum tercapai maksimal, maka keinginan berikutnya adalah kegiatan siswa dengan menghadapkan siswa ke kondisi real, ke realnya ya, realnya bagaimana gitu Iya, ya. iya. Oke, rencananya akan dilaksanakan next meeting. Tempat yang dituju adalah lokasi di luar kelas, Kelas, misalkan di perpus atau di area lain dekat sekolah. Nah, sementara ini targetnya baru 5 sampai 6 ya. Dan inginnya capainya 5 sampai 6 dan inginnya target yang diharapkan adalah 9. 9, betul. Nah, kira-kira Ustazah Erni ada lagi nggak strategi yang akan digunakan selain ini tadi? Ya mungkin saya ingin ini nanti apa namanya, di kelas itu kan pastinya ada yang dominan ya, yang maksudnya yang lebih dari temannya. Nah itu mungkin saya mau culiin gitu, kemudian akan saya apa namanya, minta untuk bisa apa ya, menerapkan apa yang mereka lebih tahu itu ke teman-temannya. Jadi istilahnya itu menyebarluaskan ilmunya lagi lah. Jadi nggak Membantu untuk ya, membantu membantu temannya, teman-temannya. kayak gitulah intinya insya Allah ya seperti itu. Oke, berarti tutornya itu dimantapkan, Aktifkan, iya, diaktifkan gitu ya. betul, Jadi betul, teman, tutor sebayanya. ya, tutor sebayanya. Iya insya Allah kayak gitu sih insya Allah. Oke. Rencananya. Oke, itu ya. Jadi sudah ini kira-kira yang ini kapan dilaksanakan? Apakah nunggu yang tadi dulu? Enggak sih, yang ini dulu seharusnya, yang ini apa namanya, manggilin tutor-tutor ini tadi, yang anak-anak yang dirasa punya kemampuan lebih lah, itu dulu yang dilakukan supaya nanti ketika menghadapkan kepada kondisi yang sebenarnya anak-anak di lapangan itu dia sudah bisa ini menyebarluaskan, sudah bisa membantu yang lain gitu. Oke, baik. Dari percakapan kita sekarang ini, apa yang sudah Ustazah Erni dapatkan? Iya, alhamdulillah sih saya terbantu sekali ya. Jadinya yang tadinya nggak kepikiran ya, tapi karena jenengan tadi tanya, jenengan tadi ngomong, jadi akhirnya ya oh iya ya kayak gitu. Jadi rencana-rencana itu muncul ya? gitu loh. Iya, insya Allah gitu. Makasih ya Ustazah Filia, masya Ya, Allah dibantu. sama-sama. Jadi rencananya ke depan kan mau mengaplikasikan strategi yang mau digunakan sekarang ini ya. Betul. Jadi monggo kalau misalkan besok penggunaan strategi berikutnya gitu ya, kan kita sudah observasi. Nah, kalau misalkan mau mengundang saya lagi untuk melihat bagaimana
kemaksimalan apakah sudah maksimal apa belum, silakan nanti kita buat ring sewaktu lagi. Oke, ya. iya siap. Insya Allah gitu. Nanti saya kabari lagi ya. Semoga nanti bisa lebih baik yang ini nanti next Ya, meeting. Ya, oke. Siap. Iya, makasih. Yes. Sama-sama Ustazah Erni. Ini saya mau ngajar dulu ya. Iya, oke. Oke, terima kasih. Iya, Tak tinggal sama-sama. dulu ya. Oke.